Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tashrahu biha sudurana wa tuyassiru biha umurana tarhamu biha faqrana wa tuhillu biha alsinatana waftah alaina futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Al-Fakir bisa bertatap muka kembali dalam rangka mengaji kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang insyaallah ini merupakan kitab yang sangat populer di kalangan pesantren. Langsung saja anak-anak biar tidak memakan banyak waktu karena memang masih banyak kegiatan-kegiatan yang lain yang mungkin diisi oleh yang lain juga. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hasa 'ala at-tamassuk bi kitabillahil aziz sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati 'ala al-khair ibtigha wajhillahi ta'ala wa ridaihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu. Ila aqala al-musannif. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kaunu kulluhu dhulmah wa innama anarahu dhuhurul haqqi fihi faman ra'al kauna wa lam yashhad fihi aw 'indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwar wa hujibat anhu sumusul ma'arif bisahabil athar. Ini luar biasa. Ini dari untayan kalimat ini yang kita bisa pahami sedikit, yang tersirat dari ini adalah bahwa dunia ini semuanya gelap gulita. Jadi dunia dan sisinya ini kepeteng, gelap gulita. Lantas kemudian apa sih yang dapat menerangi dunia ini? Yang dapat menerangi dunia adalah zuhurul haqqi, tampaknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pahami misalnya, al-kaunu kulluhu dhulmah, semesta itu gelap gulita, jadi petang. Wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi, ia bisa terang sebab keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ditegaskan faman ra'al kauna wa lam yashhadu fihi aw 'indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwar. Ketika kamu itu tidak melihat adanya Allah dalam keadaan dunia yang terang benderang seperti ini, maka berarti hati Anda masih tertutupi oleh cahaya itu, masih tertutupi oleh gemilang dunia. Wajibat anhu sumusul ma'arif bihasabil asar. Oleh karenanya ia masih terhalang oleh surya ma'rifat sebab tertutup tebalnya awan dunia. Itu maksudnya gini. Artinya ketika kita masih belum melihat Allah pada setiap sesuatu hal yang kita lihat, maka berarti hati kita masih tertutup oleh keruhnya dunia, masih tertutup oleh kesibukan-kesibukan dunia, hingga kita itu lupa berpikir bahwa semuanya itu adalah wujudul alam, adanya keberadaan alam ini dalilun ala wujudil khaliq. Keberadaan dunia ini, adanya gunung, adanya ayat-ayat Allah, ini menunjukkan bahwa Allah itu ada. Semisal kita melihat sesuatu hal, kita melihat gunung misalnya. Subhanallah, bagaimana Allah menjadikan gunung sebesar ini. Bahkan kadang sebelahnya di Jawa Timur, sebelah baratnya di Jawa Tengah. Ini kan luar biasa bagaimana. Jadi wujudul gunung, wujudul jibal, adanya gunung ini menunjukkan akan keberadaannya Allah. Kenapa? Karena gunung itu ada karena ada yang menciptakan. Ini luar biasa. Artinya kalau kita berpikir, kalau kita menggunakan akal kita sebaik mungkin, maka itu akan mendorong untuk selalu ingat kepada Allah. Hanya dalam Al-Quran digambarkan, wa qalu law kunna nasma'u aw naqil ma kunna fi ashabis sair. Saking andaikan saya itu bisa menggunakan akal sebaik mungkin, kata Al-Quran, maka mestinya saya tidak akan menjadi penduduk neraka sair. Ya karenanya anak-anakku, mari kita menggunakan akal ini sebaik mungkin, menggunakan ayatul kaunain,
menggunakan ayat-ayat Allah, tanda-tanda Allah, baiknya apa? Menggunakan ciptaan Allah yang ada di bumi maupun yang ada di langit, ini sebagai sarana untuk selalu mengingat-ingat Allah. Kita mengingat diri kita sendiri. Karena dalam suatu makalah dikatakan man arafa nafsahu arafa rabbah. Barang siapa orang yang mengenal akan dirinya, maka dia pasti mengenal Tuhannya. Kalau kita mengenal diri kita itu sebagai khalik, sebagai makhluk, sebagai ciptaan Allah, maka selayaknya dan sepantasnya kita selalu menyembah kepada Allah. Karena tujuan awal kita diciptakan itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan kita diciptakan ke dunia ini tujuannya hanya untuk menyembah Allah. Kita itu sudah didukung oleh Allah sejak awal. Bagaimana ketika Allah berdialog dengan para malaikat. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Yang kemudian dari dialog itu salah satu makhluk Allah yang paling alim pada waktu itu membangkang. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah kepada di depan para malaikat. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai para malaikat, wahai para makhlukku semuanya, saya akan menciptakan khalifah di bumi. Apa katanya malaikat? Malaikat itu bukan membangkang, cuma malaikat itu memberikan masukan, memberikan pendapat kepada Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Malaikat pada waktu itu agak sedikit keberatan ketika Allah ingin membuat khalifah di bumi. Ini qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Ya Allah, bagaimana mungkin kamu akan menciptakan makhluk di muka bumi yang nantinya akan mengalirkan darah, membuat pertumpahan darah atau karan dan lain semacam. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihuka wa nahnu nusabbihuka wa nuqaddisu lak. Sementara kami selalu bersujud mengagungkan nama-namamu ya Allah. Sementara kita, kata malaikat, selalu mengagungkan, menyucikan dirimu. Lantas bagaimana kalau jenengan, kata malaikat, menciptakan makhluk di bumi yang endingnya hanya membuat kerusakan di bumi, membuat pertumpahan darah dan lain semacam. Tapi apa, kata Allah, sejak awal keberadaan kita di bumi ini sejak awal sudah didukung oleh Allah. Qalu inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat, saya lebih tahu akan daripada ente ini siapa? Ente kan juga makhluk. Seperti itu. Untuk itu anak-anakku sekalian, maka mari gali potensi ini, gali keberadaan kita ini, gali kita punya hati untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita itu sudah mengupayakan semuanya hanya untuk Allah, maka insya Allah semuanya akan berbuah kebaikan. Apapun yang diawali oleh keikhlasan, maka akan berakhir kebaikan. Dijelaskan selanjutnya di makalah selanjutnya, beliau Al-Imam Ibnu Athaillah mengatakan mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laysa bimawjudin ma'ah. Di antara tanda kekuasaannya, dia mampu menghalangimu dari melihatnya dengan sesuatu yang tidak ada. Ini kan luar biasa. Kita itu mampu melihat Allah dengan ciptaan yang kita tidak tembus pandang. Misalnya setan ini kan beda, cuma kita tidak bisa melihat. Jin, makhluk halus, ini ada, tapi kita tidak bisa melihat secara kasat mata. Oleh karenanya kata Allah, kita harus meyakini bahwa ada ganjaran, ada pahala surga, ada siksa neraka, ada siksa kubur dan lain semacam. Itu harus kita imani anak-anakku sekalian. Karena di surat Al-Baqarah awal itu Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fih. Al-Quran ini akan menjadi petunjuk yang tidak bisa diragukan lagi. Hudan lil muttaqin, Al-Quran bisa menjadi petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Siapa sih yang takwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini ciri-ciri orang muttaqin, ciri-ciri yang bertakwa. Pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, adalah orang-orang yang mempercayai hal-hal yang gaib. Percaya akan adanya surga,
percaya akan adanya hari akhir, percaya akan adanya yaumul ba'ats, percaya akan adanya hisab, percaya akan adanya sirat dan lain semacam. Yuqimuna shalah, tidak cukup hanya iman seperti ke hal-hal itu, tapi harus menegakkan sholat, mengerjakan sholat yang jelas tepat pada waktu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, berarti di kelanjutan ayat itu kita harus ada empati kepada sesama manusia. Dengan apa kelebihan yang telah Allah berikan atas harta kita, maka selayaknya untuk selalu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Semoga ini bisa menjadi tambahan ilmu yang barokah bagi kita, bisa menjadi tambahan amal baik yang insyaallah diridhai. Amin. Mari kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qutri unsa wa dzakar wa salatullahi tawshal mustafa man ila al-haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin-nasi shifa wa 'ala al-ali al-kiram asy-syurafa wa 'ala as-sahbi al-masabihi al-ghurar. Allahumma ihdina bihudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Mungkin ini anak-anakku yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wa in tajid aiban fashuddal khulala wa jalla man la aiba fihi wa ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.